lagi dengan rubrik Tokoh Menjawab dari Tugu Malang ID, media online partner resmi Kumparan. Oke, sekarang saya sudah bersama Dr. Suhardini Nurhayati, MPD, selaku Kepala Sekolah SDN Insan Amanah Malang. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Kabarnya baik-baik saja? Alhamdulillah. Iya, saya senang sekali ya sore ini bisa berjumpa dengan Ibu Dini, begitu panggilannya ya, dengan Ibu Dini, karena Ibu Dini ini salah satu tokoh wanita inspiratif di Malang. Nah, seperti apa ya kira-kira kisahnya? Dengan wawancara berikut ini kita akan mengulik kisah hidup dari Ibu Dini. Oke Bu? Siap. Oke, ya. Langsung saja Bu ya ke pertanyaan pertama. Jadi Ibu Suhardini ini dikenal sebagai kepala sekolah SD Insan Amanah dan SMP ya, sekaligus tokoh wanita inspiratif begitu ya Bu ya. Katanya. Iya. Nah, saking inspiratifnya Ibu ini sudah berhasil membawa sekolah mendapatkan berbagai prestasi. Ya, saya sebut ya, ini soalnya banyak banget. Jadi saya sebut beberapa aja Bu ya. Salah satunya juara 3 Best Practice Kepala Sekolah tingkat nasional. Lalu pada tahun 2019 juara nasional Sekolah Sahabat Keluarga. Lalu ada juga Sekolah Adiwiyata Mandiri tingkat nasional, begitu ya Bu. Nah, Ibu bisa cerita dong kira-kira perjalanan dari awal, dari nol hingga bisa sukses seperti sekarang tuh bagaimana Bu? Iya, terima kasih Mbak. Saya cerita dari awal, ya. Walaupun tadi disebutkan wanita inspiratif, ya atau apapun itulah. Kebetulan memang waktu itu DP2KP 3AP itu mengadakan kegiatan pemilihan wanita inspiratif, dan kebetulan saya ikut dan saya menjadi juara ketiga. Dari situlah muncul sebutan tentang wanita inspiratif. Baik, kembali lagi pada beberapa pertanyaan tadi disampaikan. Saya lahir di Malang. Saya lahir di Malang tanggal 28 April 1973. Udah tua ya. Saya lahir di Malang, tapi sejak umur 2 tahun saya besar di Surabaya sampai saya lulus SMA. Dari situ kemudian saya kuliah di IKIP Malang S1 tahun 1992. Belum lahir tentunya Mbak ya. Belum. Nah, ketika saya kuliah, kemudian saya lulus tahun 1997. Saya baru menyadari bahwa ketika kuliah di IKIP itu berarti saya harus jadi guru. Baru menyadari, dan sama sekali saya sebenarnya tidak punya cita-cita untuk jadi seorang guru. Karena saya sebetulnya cita-cita saya itu ingin menjadi wartawan, reporter dan lain sebagainya. Tapi kemudian kok nyasar saya harus jadi guru. Akhirnya tahun 97 saya pertama kali mengajar di MTS Negeri 1 Malang. Tetapi hanya 1 tahun. Setelah itu saya off karena saya menikah. Kemudian tahun 2000 saya kembali mengajar di MI Jenderal Sudirman. Nah, MI Jenderal Sudirman yang pada tahun 2008 berubah menjadi SD Insan Amanah. Jadi saya mulai di MI Jenderal Sudirman itu tahun 2000 tahun 2001. Saya di sana. Ketika saya mengajar ya, saya sempat mengajar dulu di SMA 2, sempat mengajar di MTS atau setingkat SMP, dan kemudian saya mengajar di SD, dan saya jatuh cinta ketika saya mengajar di SD. Saya harus bertemu dengan anak-anak yang luar biasa. Mereka itu sumber ilmu bagi saya. Kemudian saya mengajar di sini sampai akhirnya saya tahun 2009 saya diangkat menjadi wakil kepala sekolah di SD Insan Amanah. Selanjutnya tahun 2011 saya diangkat jadi kepala sekolah sampai sekarang. Tahun 2007 tahun 2007
ya tahun 2000 maaf tahun 2014 ya tahun 2007 sempat kepingin kuliah S2 karena selesai S1. Cuma saya mikir biaya, juga mikir mampu nggak kira-kira saya ya. Tapi akhirnya saya memberanikan diri untuk mendaftar dan juga didukung oleh Lembaga Pendidikan Islam Insan Amanah. Saya akhirnya mengikuti itu. Kemudian saya lulus 2011. Alhamdulillah lulus di S2. S2 kemudian ada yang manas-manas ini. Kenapa S3? Saya pikir saya tertarik sekali untuk kuliah di S3. Setelah mengalami di S2, saya tertarik untuk kuliah di S3 bukan karena saya ingin status sosial saya lebih tinggi, bukan karena saya ingin bergelar doktor, bukan karena saya ingin tampak apa ya di mata masyarakat gitu, tampak lebih tinggi status pendidikan dan sebagainya, tidak. Tetapi lebih kepada saya dalam hidup ini punya 3 prioritas, Mbak. Maaf, 3 orientasi ya, 3 orientasi hidup, betul. Ya. Yang pertama orientasi spiritual saya. Kemudian orientasi pendidikan saya, dan juga orientasi kehidupan saya. Orientasi spiritual saya sebagai manusia Muslim tentunya saya ingin pergi berhaji, pergi umroh, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Saya ingin itu selalu istiqomah saya lakukan. Kedua, obsesi tentang pendidikan. Saya ingin pada titik mana sih pendidikan itu harus saya tempuh. Kan kalau kita mengajarkan pada anak-anak harus belajar sepanjang hayat. Belajar itu seperti apa sih? Bahasa Indonesia. Saya kuliah S1 bahasa Indonesia, S2 bahasa Indonesia. Saya ingin sampai S3. Saya ingin belajar sampai di penghujung seperti apa belajar S3 bahasa Indonesia itu. Nah, kemudian orientasi dalam kehidupan saya, termasuk kehidupan rumah tangga dan sebagainya. Otomatis bagaimana saya menjaga harmoni antara suami dan anak saya. Nah, itu sebetulnya keinginan saya untuk kuliah di S3. Nah, banyak orang mungkin bertanya, ngapain bukan dosen, SD lagi. Ya banyak minor-minor yang seperti itu. Tapi bagi saya itu merupakan tantangan. Ya, apapun yang disampaikan oleh mereka bebas memberikan ya, justifikasi apapun. Tapi yang jelas saya tetap bergerak. Saya berpikir bahwa pemikiran ilmiah itu, nalar logika berpikir itu harus terus diasah, terus dilatih, terus belajar, harus dipaksa untuk itu. Ya, karena sebetulnya neuron-neuron di otak kita itu kan miliaran, Mbak. Betul. Yang kita pakai itu hanya berapa persen. Nah, itu harus maksimal. Karena itu saya ketika kuliah di S3 saya dipaksa untuk belajar banyak hal tentang hal-hal yang bersifat keilmiahan tentunya ya. Saya belajar banyak hal. Dan begitu saya lulus pun itu juga sangat mepet sekali, Mbak. Sekitar kurang 6 bulan kalau sampai saya tidak lulus di S3 tahun 2019, maka saya akan di kick off. Saya selesai itu dari itu, dan nama saya tidak akan muncul di dikti itu. Wah, itu tantangan berat karena disertasi saya sebenarnya sudah selesai separuh tapi belum saya tuntaskan. Sampai akhirnya saya tuntaskan, dan akhirnya pada tahun 2019 akhir saya berhasil lulus dengan S3 program doktor bahasa Indonesia. Dan saya merasa bahwa selama ini program pendidikan itu telah mengajarkan saya banyak hal. Bagaimana saya mengelola maupun mengolah sistem pikir saya ini, ya, tentang berbagai hal. Apalagi saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya harus berpikir strategis untuk sekolah saya. Sekolah saya ini sekolah swasta, maka saingan kita banyak, kompetisi itu pasti. Maka saya harus berpikir langkah-langkah strategis apa yang harus saya lakukan. Dan itu sebagian besar karena pola-pola pikir ilmiah yang selama ini saya lakukan ketika saya kuliah. Dan manfaatnya ketika kita berkuliah S1, S2, S3 itu luar biasa, terlepas dari gelar dan sebagainya itu. Makanya saya selalu pesan kepada siapapun, masih punya kesempatan, uang nanti dulu. Niat baik, ya, niat baik, insya Allah diberi jalan yang baik. Saya yakin itu, ya. Seperti itu, Mbak. Sampai akhirnya sekarang saya jadi kepala sekolah SD. Kemudian
diminta juga untuk mengepalai di SMP. Dan alhamdulillah dulu waktu saya menjadi kepala sekolah di sini murid masih 300, Mbak. Sekarang murid saya 700 lebih. Nah, tentunya selain saya pasti di belakang saya behind the scene itu teman-teman yang ada di SD Insana Amanah juga luar biasa mendukung. Supportnya total. Supportnya luar biasa. Nah, selain itu saya juga terlibat di dalam komunitas perempuan inspiratif tadi. Selain itu saya tahun 2013 juga menjadi narasumber dan instruktur nasional untuk kurikulum 2013, sehingga saya memberikan pelatihan di Indonesia wilayah bagian timur waktu itu. Seperti program kurikulum 2013 waktu itu, tahun 2013 sampai 4 tahun ke depan. Ya, itu ada tesnya juga, dan alhamdulillah lolos dan lulus. Kemudian terlibat dengan beberapa bidang-bidang yang lain di dalam unsur pendidikan juga. Jadi masih seputar itu. Itu sekilas tentang saya. Jadi memang Ibu Dini ini sangat memegang teguh 3 prinsip itu tadi ya Bu ya, spiritual, pendidikan, dan personal. Seperti itu. Mungkin itu juga yang bisa membawa Ibu Dini itu di tengah-tengah menyelesaikan S3, tapi sekolah ini juga bisa berprestasi. Tadi Bu cerita, saya 2019 pusing, tapi saya tadi baca loh, 2019 ini dapat penghargaan nasional, begitu. Bagaimana Ibu itu bisa kuat bertahan seperti itu? Ya, sebetulnya prestasi SD Insana Amanah ini cukup banyak. Prestasinya cukup banyak, Mbak. Nah, saya hanya melengkapi saja. Allah Maha Baik. Tahun 2019 itu kami lolos sampai dengan Adiwiyata Mandiri. Adiwiyata Mandiri itu di atasnya nasional ya. Kemudian kami menjadi sekolah sahabat keluarga tingkat nasional. Kemudian kami menjadi juara lomba budaya mutu sekolah tingkat nasional. Kemudian kami juga menjadi juara umum lomba penguatan pendidikan karakter se-Kota Malang dengan meraih 4 penghargaan. Wow. Kemudian kami juga meraih gelar juara lomba Green School Festival, juara 3. Kami 5 tahun berturut-turut menjadi sekolah dengan inovasi terbaik di Kota Malang. Gitu, di Kota Malang. Itu tahun 2019. Luar biasa sekali, Bu. Kemudian guru-guru kami tahun 2019 itu juga panen prestasi. Demikian juga dengan anak-anak. Jadi alhamdulillah 2019 itu justru banyak yang berhasil kita raih. Dan 2019 itu puncak puncak stres saya ya. Karena saya harus menyelesaikan sekolah. Di sisi lain sebetulnya saya tidak diperkenankan untuk diminta untuk off dulu di sekolah. Ya, selama 6 bulan saya harus konsentrasi untuk menyelesaikan disertasi. Tahu ya disertasi itu seperti apa gitu ya, apalagi dengan konsep-konsep yang ada di program doktorat tentunya tidak mudah. Ya. Betul. Tapi saya tidak bisa. Kemudian sempat bertahan 3 minggu tidak ke sekolah, tapi justru disertasi nggak selesai. Justru nggak selesai gitu. Maka saya harus bisa membagi diri, membagi waktu, membagi pikiran juga. Maka saya datang ke sekolah karena bagi saya sekolah ini hiburan. Saya sakit ke sekolah ini saya sehat. Ya, saya buntu di rumah, saya datang ke sekolah itu cemerlang. Senang. Nah, itu luar biasa. Mungkin ya karena passionnya di sini ya. Ada chemistry lah antara saya dengan Insana Amanah. Maka saya sempatkan untuk datang. Bisa datang pagi, saya datang pagi, siang-siang, malam-malam. Sore-sore saya datang. Tapi selebihnya saya banyak di kampus memang. Tapi saya tidak mau, saya hanya mendapat laporan, saya tidak mau. Saya memang ikut tergabung ya, ikut mengonsep lah ya, walaupun saya tidak bekerja semuanya saya harus kerjakan, tidak, tapi saya sebagai motor ya, maksudnya paling tidak saya harus berpikir ini harus begini, sampai kemudian kalau semua lomba itu yang nasional itu semuanya harus di Jakarta untuk masuk finalnya, kan melawan ribuan sekolah ya. Itu di sana harus presentasi, harus ini, otomatis kan persiapan harus cukup banyak juga dari saya. Maka saya bagi, ini pokoknya ketika nanti saya harus menyelesaikan disertasi, saya harus lakukan itu. Sehingga sampai 4 bulan lebih saya lupa caranya tidur, karena saya tidak tidur. Bahkan katanya teman-teman, nanti kalau nggak tidur kamu sakit. Tapi ya saya tidur itu tertidur mungkin ya, di laptop saya tertidur, tapi tidak sengaja saya tidur. Tetapi saya imbangi semuanya dengan kesehatan, harus minum ini, harus minum itu, saya imbangi semua itu, walaupun
pada saat tertentu ketika stres saya sudah ketika itu bingung ya, aduh, seperti ini ya, tapi Bismillah lah, saya yakin akan selesai pada saatnya kelak gitu ya. Jadi ya saya selesaikan, saya tuntaskan. Alhamdulillah semuanya selesai sampai saya sekolah ini meraih juara ini. Pada puncaknya adalah saat saya mau ujian. Sudah itu saya memang betul-betul off. Ya, saya betul-betul off 2 minggu saya tidak ke sekolah karena saya konsentrasi belajar untuk ujian itu. Bahkan saya waktu itu punya harapan receh kali Mbak ya. Saya gini, ya Allah, saya ujian hari tanggal 23 hari Rabu waktu itu ya. Saya gini, semoga saya diberi panjang umur supaya pada hari Kamis pagi selesai ujian kan Rabu ya, Kamis pagi saya bangun, saya bisa ngopi tanpa mikir disertasi. Saya saking sudah citanya sederhana, saya diberi panjang umur, Kamis pagi tanggal 24 saya bisa bangun pagi, saya bisa ngopi tanpa mikir disertasi karena sudah mencapai puncak itu. Tapi alhamdulillah terlewati semua dan sukses semua, dan saya bisa lulus, sekolah juga jalan terus ya karena support teman-teman dan sebagainya. Jadi prestasi itu sebetulnya adalah berkah untuk urusan amanah. Saya pikir ketika apa yang kita lakukan itu untuk sekolah, berjihad demi pendidikan, untuk anak-anak ya, demi sekolah, demi anak-anak, insya Allah ada jalan. Dan Allah memberi kemudahan pada apapun. Ya, betul. Seperti itu. Ya. Jadi bisa saya simpulkan kalau mencapai tujuan pribadi seperti itu Ibu, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, itu salah satu tantangan yang dihadapi ya Bu ya, dalam berkecimpung di SD SMP Ihsan Amanah dan pendidikannya seperti itu. Lalu selain itu apa ada tantangan lain Bu? Mungkin secara lebih luas seperti itu. Tantangan sebagai apa ya? Sebagai macam-macam ya, sebagai perempuan, sebagai pemimpin gitu ya. Betul. Baik. Semua hal Mbak, semua hal yang saya lakukan, sekecil apapun yang saya lakukan, saya senang melakukan analisis Mbak. Jadi saya suka sekali melakukan analisis walaupun itu sederhana sekali, terutama analisis SWOT. Saya suka ya, jadi bicara tentang strength, weakness, ya kan, opportunity, dan threat. Jadi ancamannya apa, kesempatannya apa, gitu ya. Kemudian kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Nah, apapun itu Mbak, walaupun sewu, misalkan saya mau beli motor gitu aja ya, itu kan sepele ya, tapi saya selalu analisis. Kira kalau saya beli motor baru nanti bagaimana, kalau saya beli motor second bagaimana, itu urusan kecil ya. Nah, akhirnya saya terbiasa melakukan analisis terhadap hal-hal yang akan saya lakukan, karena saya pikir begini Mbak, untuk bisa meraih sebuah kesuksesan bukan hal yang mudah, dan kita perlu hati-hati, setiap step itu harus kita ukur. Harus kita ukur dari sisi manapun agar nanti bisa mencapai puncak dengan sempurna. Nah, tantangannya, itu saya bicara tantangannya Mbak ya, saya bicara tantangan itu. Saya ini perempuan Mbak, sekuat apapun saya, semandiri apapun saya pasti punya kelemahan. Kelemahan dari sisi psikologi, karena saya terlahir sebagai wanita yang hanya terdiri dari satu tulang rusuknya laki-laki. Otomatis laki-laki pasti lebih kuat ya. Saya pasti punya kelemahan dari sisi fisik pasti, dari sisi psikologi atau mental itu pasti, dari sisi kelemahan berpikir itu pasti, ya karena sudah dinas begitu. Nah, dari sisi kelemahan itu sebagai perempuan Mbak. Terus kemudian saya harus bisa melakukan antisipasi. Saya itu lemah di sini, maka saya nanti harus begini. Kan begitu. Saya itu sebagai perempuan, mohon maaf, biasanya kan setiap bulan selalu ada permasalahan gitu ya. Betul. Nah, pada saat kita akan mengalami masa-masa seperti itu, kita sedang banyak pekerjaan, sedang banyak tugas, apa yang harus saya lakukan itu harus bisa mengantisipasi. Itu saya akan bertantangan sebagai seorang perempuan. Ya, agar semuanya terminimalisir dengan baik. Tantangan kedua adalah seringkali sebagai perempuan itu kadang-kadang ketika kita tiba pada sebuah komunitas tertentu, itu ada unsur mohon maaf dari kaum laki-laki mungkin ya, masih berbau gender lah. Iya, betul. Perempuan bisa apa? Gitu ya. Perempuan bisa apa? Jadi unsur-unsur untuk meremehkan, merendahkan, kemudian
intimidasi tipis-tipis itu kadang-kadang saya alami. Tetapi itu sebuah tantangan menurut saya, sebuah tantangan bahwa saya buktikan bahwa saya bisa, saya mampu, dan saya yakinkan itu kepada mereka dengan cara saya yang tentunya saya kan bahasa Indonesia jurusannya, belajar banyak ilmu-ilmu tentang komunikasi, ya apapun itu secara pragmatis gitu ya. Maka saya melihat yang seperti itu, baik saya ini tantangan bagi saya harus begini, saya harus lakukan beberapa hal yang saya bisa memutarbalikkan apa yang mereka pikirkan tanpa membuat mereka tersinggung. Baik, keren sekali. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kayak saya agak kering Bu tenggorokannya. Saya minum dulu ya Bu ya. Ibu mungkin monggo, ada yang ungu, ada yang coklat. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Ini tenggorokan sudah segar. Ini coklat dari Coklat Klasik Bu. Jadi nanti sekarang kan lagi ini ya Bu ya, school from home begitu ya Bu ya. Kalau lagi pusing-pusing gitu bisa order Bu, karena di Gojek ada, di Grab ada, pokoknya bisa dipesan secara mudah. Atau mungkin bisa langsung menuju ke kedainya, ada 6 cabang di Kota Malang, seperti itu. Enak juga ya? Iya. Sekarang kan school from home kan mungkin tensinya atau ininya lebih berat nggak ya? Mungkin bisa cerita sedikit Bu, mungkin intermezzo sedikit tentang school from home. Iya, ini sudah 7 bulan ya Mbak, pembelajaran jarak jauh ya, apalah istilahnya, BDR, bekerja dari rumah, WFH ya, work from home dan sebagainya. Yang jelas kami sekolah, guru, orang tua dan murid-murid itu sudah terseok-seok menghadapi kondisi ini. Ayo bismillah lah, kita tetap harus kuat. Dengan kondisi seperti ini, tanpa ada pemberitahuan, kedaruratan seperti ini, kondisi-kondisi darurat, tiba-tiba harus terjadi masa pandemi yang luar biasa. Maka siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus hadapi. Guru, saya pernah tulis ya, sempat diangkat juga oleh Kumparan dan Tugu Malang, bahwa kami sebagai guru bukan enak-enakan diri sekolah, enak-enaknya nggak ada muridnya. Bagi kami bukan masalah enak dan tidak enak, tetapi kami ini dilahirkan menjadi guru, punya passion guru, jiwa-jiwa kami seorang pendidik. Tapi ketika di sekolah kami tidak ketemu murid, ngajar di depan laptop, itu sebuah siksaan batin yang luar biasa yang orang lain mungkin tidak merasakan. Itu siksaan batinnya luar biasa Mbak. Sedih sekali, sangat sedih. Ada yang hilang begitu ya, kosong gitu rasanya. Betul. Anak-anak itu obat Mbak bagi kami. Anak-anak itu obat bagi kami. Melihat kelucuan mereka, tingkah mereka itu masya Allah ya. Itu sumber belajar kami dan mereka hilang dari pandangan kami. Dan kami harus bertemu hanya secara virtual. Itu sakitnya di sini, katanya. Sakitnya di sini. Ya. Demikian juga dengan orang tua. Kami merasa berdosa dengan orang tua. Mendidik anak yang sebetulnya menjadi tugas kami. Ini sekarang jadi tugasnya orang tua. Kami tahu betul bagaimana tersiksanya orang tua. Mau apa lagi? Kami bisa apa? Menghadapi pandemi yang seperti ini. Kemudian anak-anak pun juga begitu. Maka saya mengatakan kepada guru saya, 3 ini ya, guru, orang tua sama anak, ini yang paling stres siapa? Saya gitu, anak. Oh, ternyata anak. Karena yang paling stres anak. Kalau gitu. orang dewasa, bapaknya, ya saya, kalau misalkan stres gitu karena kerja dari rumah ini, kita bisa mencari me time ya sendiri ya. Saya harus begini, saya harus begini supaya saya tetap itu ya. Tapi anak-anak bagaimana dia mengungkapkan kestresannya itu kan sulit. Nah, kita harus tahu diri dengan kondisi itu. Dengan memberikan pembelajaran yang tidak terlalu memberatkan kepada anak, tapi cukup yang esensial dulu. Sementara begitu Mbak, untuk pembelajaran online ini ya. Iya, betul. Oke. Kita masuk ke sesi terakhir ya Bu ya, dari wawancara. Menyenangkan sekali loh, kayak aduh ini sampai terakhir rasanya ingin mengulik lebih jauh lagi gitu Bu. Bu, sekarang kita akan masuk sesi terakhir dari wawancara ini. Nah, sesi terakhir ini lebih unik Bu, jadi semacam game singkat
Ibu harus menjawab satu dari dua opsi yang saya berikan. Begitu. Baik. Siap ya, Bu? Siap. Siap. Oke. Yang pertama, anak atau suami? Suami. Suami. Kenapa tuh, Bu? Anak saya sudah besar, Mbak. Umurnya sudah 22 tahun. Sebentar lagi anak saya akan mendapatkan jodohnya. Oke. Dan dia akan menjadi tanggung jawab suaminya. Sedangkan suami saya, beliau adalah tambatan hati saya, maka insya Allah akan selalu bersama saya. Seperti Saya itu. pilih Suami. Oke. Selanjutnya, Bu, karir atau keluarga? Saya pilih keluarga. Keluarga. Mengapa? Ya, karena selama ini yang menjadikan karir saya seperti ini adalah keluarga. Maka keluarga tetap menjadi prioritas utama bagi saya. Oke. Prinsip saya atau prinsip yang disampaikan suami saya ingin kamu bahagia supaya kamu bisa membahagiakan keluarga. Oleh karena itu nanti kalau saya pilih keluarga. Oke. Selanjutnya, Bu ya, gunung atau pantai? Saya suka gunung. Wah, kenapa tuh, Bu? Gunung itu sepanas apapun cuacanya, gunung tetap sejuk, tetap rindang, tetap hijau. Kalau pantai tidak ada tidak ada hal yang sejuk, yang rindang, semuanya cenderung panas. Jadi gunung nih adem, gitu Iya. ya, menyejukkan seperti itu Menyejukkan. kan. Oke, Menyejukkan, iya iya. Selanjutnya, Bu, lebih sulit mana sih, tesis atau disertasi? Jelas disertasi. Karena tadi Ibu sempat cerita, Iya. tekanannya begitu kuat begitu ya, Bu. Kalau tesis itu terap ilmu, sedangkan kalau disertasi itu sudah temu ilmu. Jadi saya harus menemukan ilmu baru. Itu sangat sulit menurut saya. Oke. Iya. Lanjut, ini menyangkut masa lalu begitu, Bu. Lah, Ibu ini lebih memilih Malang atau Surabaya? Malang atau Surabaya? Saya pilih Malang. Malang. Mengapa, Bu? Kenapa Malang? Saya lahir di Malang dan sekarang Malang tumpah darah saya. Malang tempat saya mengabdikan semua hidup saya, baik keluarga maupun karir. Dan Malang ikut mendukung kesuksesan hidup saya, lahir dan batin. Walaupun sebetulnya sangat sulit karena Surabaya juga 20 tahun saya di sana. Bukan hal yang mudah untuk bisa melupakan semua teman-teman dan kenangan yang ada di sana. Kenangannya begitu ya, Bu ya. Atau mungkin bisa juga karena Malang ini sejuk, Ibu kan suka sejuk tadi ya, jadi bisa nilai plus lah begitu, Bu ya. Itu. Oke. Lalu yang terakhir, Ibu Dini lebih memilih Insan Amanah atau Universitas Negeri Malang? Insan amanah. Insan Amanah. Kayak tegas banget begitu, Bu, kayak mantap. Kenapa, Bu? Karena di hati? Ya, insan amanah yang membuat saya menjadi seperti ini. Jadi sangat insan amanah dalam kehidupan saya sungguh luar biasa. Semua perubahan yang terjadi pada diri saya, metamorfosis yang terjadi pada diri saya, transformasi hidup yang saya alami, sebagian besar karena insan amanah. Jadi memang kayak separuh jiwanya sudah di sini, betul begitu ya, Bu ya. Oke. Ya, sekian wawancara singkat sekali, Bu. Sayang sekali, padahal melihat sosok Ibu Dini ini, semangatnya itu sangat luar biasa ya, readers. Jadi ibaratnya kalau readers ini ngobrol langsung tuh langsung berapi-api begitu. Ibunya ini sangat membawa energi positif begitu, Bu. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu sore hari ini ngobrol bareng Tugu ID. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya, Bu ya, membahas topik-topik lain pastinya. Terima kasih juga untuk Tugu Malang ya.